Maaf, Mbak tidak lihat papan di luar. Kami sedang membersihkan. Oh, terima kasih. Di toilet pria sebuah gedung perkantoran di Indonesia, seorang wanita Belanda dengan penampilan elegan sedang membersihkan ketika beberapa pria Indonesia masuk untuk menggunakan toilet. Wajahnya menunjukkan kebingungan yang luar biasa. Ada apa dengan orang-orang itu? Itu hal biasa, jangan dipikirkan. Ada mbak-mbak bule. Sebenarnya ada apa ini? Mungkin yang lebih aneh dari pemandangan ini adalah pertanyaan mengapa seorang wanita Belanda dengan penampilan anggun seperti itu membersihkan toilet pria di Indonesia. Mari kita dengarkan ceritanya. Nama saya Annelies van der Heijden. Saya seorang mahasiswi berusia 22 tahun, lahir dan besar di sebuah rumah mewah di kawasan Amsterdam Zuid. Setiap pagi saya tidak pernah bangun sebelum tepat pukul 7 pagi ketika Bisurti membawakan teh Earl Grey dan croissant di atas nampan perak ke tempat tidur saya. Dulu saya pikir itu adalah hal yang wajar dalam hidup. Setelah sarapan, Pak Budi, kepala pelayan kami, akan melaporkan jadwal saya hari itu. Nona, pagi ini Nona ada kelas manajemen bisnis. Sore hari ada les berkuda. Dan malam ini Nona akan menghadiri pesta keluarga De Vries. Begitulah, hari-hari saya berlalu sesuai dengan rencana sempurna yang dibuat orang lain, dan saya hanya perlu mengikutinya. Di universitas pun begitu. Universitas Amsterdam, tempat saya belajar, adalah salah satu universitas paling bergengsi di Belanda, dan teman-teman di sekitar saya semua berasal dari latar belakang yang serupa. Victoria adalah putri seorang taipan minyak, sedangkan Charlotte adalah putri seorang konglomerat properti. Setiap minggu kami menikmati brunch di restoran-restoran mewah di Amsterdam, bertanya-tanya ke negara mana harus pergi untuk liburan berikutnya atau tas desainer baru dari merek mana yang harus dibeli. Bagi saya saat itu, masa depan tampak seperti naskah yang sudah ditulis. Saya pikir setelah lulus, saya akan mengambil posisi di dewan direksi perusahaan ayah saya, pada saat yang tepat akan menikah dengan seorang pria dari latar belakang yang sama, dan melanjutkan tradisi keluarga van der Heijden. Itu adalah kehidupan yang dijamin sempurna tanpa sedikit pun gejolak. Ayah saya selalu sibuk, tetapi sesekali saat makan malam dia akan bercerita tentang bisnisnya. Annelies, grup van der Heijden kita telah tumbuh 30% kuartal ini. Itu berarti warisanmu bertambah lagi. Setiap kali mendengar kata-kata itu, saya tidak merasa puas, melainkan hanya menganggapnya sebagai hal yang wajar. Saya percaya bahwa itu adalah takdir yang telah ditentukan untuk saya sejak lahir. Namun, saat itu saya tidak tahu betapa rapuhnya takdir itu. Tanda-tanda perubahan dimulai dari hal-hal yang sangat kecil. Bisurti yang selalu datang tepat pukul 7.00 pagi, hari itu datang pada pukul 7.15. Tehnya juga lebih dingin dari biasanya, dan croissantnya tampak sedikit layu. Ketika saya bertanya ada apa, Bisurti hanya berkata, maafkan saya, Nona. Keesokan harinya, laporan Pak Budi lebih singkat dari biasanya. Hari ini Nona hanya ada jadwal kuliah saja. Ketika saya bertanya mengapa les berkuda dibatalkan dan bagaimana dengan pesta malam, dia hanya menjawab dengan samar-samar. Saat itu saya merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak pernah menduga bahwa keluarga saya sedang menghadapi masalah. Momen menentukan terjadi ketika saya sedang mengerjakan tugas di perpustakaan kampus. Telepon saya tiba-tiba bergetar hebat. Pesan masuk terus-menerus. Pertama dari Victoria. Annelies, perusahaan ayahmu masuk berita, kamu baik-baik saja. Berikutnya dari Charlotte. Media memberitakan bahwa grup van der Heijden akan bangkrut. Benarkah itu? Saya segera memeriksa berita online, dan pada saat itu, dunia saya mulai runtuh. Grup van der Heijden terlibat dalam penipuan investasi skala besar. Investor utama mengajukan gugatan class action. Ketua van der Heijden diselidiki atas tuduhan penggelapan pajak dan korupsi. Keluarga van der Heijden, yang terhormat selama 30 tahun, berada di ambang kehancuran hanya dalam semalam. Semakin banyak saya membaca, semakin saya merasa semuanya tidak nyata. Saya tidak percaya ini adalah cerita tentang keluarga saya. Menurut artikel berita, mitra bisnis ayah saya telah berkolusi secara internal untuk mengambil alih saham perusahaan. Dan dalam prosesnya, ayah saya harus menanggung semua tanggung jawab. Saya bergegas pulang. Rumah kami yang selalu rapi sekarang terlihat sangat berbeda. Ayah saya sedang rapat darurat dengan para pengacara di ruang kerjanya, sementara ibu saya menangis di kamar tidur. Bisurti dan Pak Budi tidak terlihat dimanapun. Belakangan saya baru tahu mereka telah berhenti bekerja beberapa hari sebelumnya karena tidak dibayar. Malam itu, untuk pertama kalinya ayah saya berbicara terus terang kepada saya. Annelies, kehidupan yang telah kita jalani selama ini sudah berakhir. Kita mungkin akan kehilangan segalanya. Suara ayah bergetar, suara yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Tapi jangan khawatir, entah bagaimana, aku akan melindungimu sampai akhir. Namun, kenyataan berjalan tidak sesuai dengan keinginan ayah. Keesokan harinya, ketika saya pergi ke kampus, semuanya telah berubah. Mahasiswa sefakultas, yang selalu menyapa saya dengan ramah,
Sekarang menatap saya dan berbisik, itu putri keluarga Van der Heyden. Kudengar ayahnya seorang penipu, mungkin dia tidak punya uang lagi untuk membayar uang kuliah. Kata-kata itu bergema di telinga saya. Yang paling mengejutkan adalah reaksi orang-orang yang pernah saya anggap sebagai teman dekat. Victoria sengaja berbalik ketika saya mendekat. Charlotte bersikap seolah-olah tidak melihat saya. Ketika saya mendatangi meja yang biasa kami duduki bersama di kantin, orang-orang mengatakan bahwa semua tempat sudah dipesan. Saat itu juga, saya menyadari satu hal. Semua hubungan yang saya miliki selama ini bukan untuk orang yang bernama Annelies van der Heyden, melainkan untuk pewaris keluarga van der Heyden. Itu adalah ilusi yang diciptakan oleh status keluarga saya, bukan diri saya. Seminggu berlalu, situasinya semakin memburuk. Media terus-menerus mengungkap kehidupan pribadi keluarga saya. Mereka menulis tentang universitas tempat saya belajar, pakaian desainer yang saya kenakan, bahkan liburan saya di Prancis tahun lalu pun menjadi topik pembicaraan. Keluarga yang terlilit utang jutaan euro masih mempertahankan gaya hidup mewah. Judul-judul sensasional seperti itu muncul setiap hari. Kehidupan di kampus menjadi semakin sulit. Setiap kali saya berjalan di koridor, saya merasakan tatapan orang-orang seperti jarum yang menusuk kulit saya. Beberapa mahasiswa bahkan menunjuk-nunjuk secara terang-terangan. Dia masih kuliah, ya? Dari mana uangnya? Setiap kali mendengar kata-kata itu, harga diri saya hancur. Namun ironisnya, justru saat melalui semua cobaan ini, saya menjadi lebih mengerti tentang diri saya sendiri. Selama ini, saya seolah-olah hidup di bawah bayang-bayang nama Van der Heyden. Saya tidak pernah serius memikirkan siapa saya, apa yang saya inginkan, dan ingin menjadi seperti apa. Momen terburuk adalah pada hari ada tugas kelompok di jurusan manajemen bisnis. Biasanya saya akan secara alami menjadi ketua kelompok, tetapi kali ini tidak ada yang mau sekelompok dengan saya. Akhirnya, profesor harus menempatkan saya di sebuah kelompok secara paksa, tetapi anggota kelompok itu dengan tegas menyingkirkan saya. Nona Van der Heyden, cukup cantumkan nama Anda di daftar saja, sisanya akan kami urus sendiri. Mendengar kata-kata itu, saya benar-benar marah, tapi apa yang bisa saya bantah? Alasan saya bisa menjadi ketua kelompok sebelumnya, pada akhirnya, juga berkat status keluarga saya. Sore itu ketika saya sedang duduk sendirian di perpustakaan, seseorang diam-diam duduk di kursi di seberang saya. Saya mengangkat kepala, itu adalah seorang mahasiswa Asia. Dia adalah mahasiswa pertukaran dari Indonesia yang satu kelompok proyek dengan saya. Halo, sepannya sopan. Saya Bima, kita satu kelompok, kan? Saya waspada. Apa yang sebenarnya diharapkan orang ini dari saya? Atau dia datang untuk menunjukkan rasa kasihan? Pikiran-pikiran itu melintas di kepala saya. Apa yang kamu lakukan di sini? Jika ada yang ingin kamu katakan padaku, katakan dengan cepat. Suara saya terdengar lebih tajam dari yang saya kira. Namun, pemuda bernama Bima itu tidak gentar. Dia tersenyum ramah dan berkata, saya datang untuk tugas kelompok. Saya melihat anggota lain mencoba menyingkirkanmu dan saya pikir itu tidak adil. Saat itu, saya merasakan sensasi yang aneh. Orang-orang yang mendekati saya selama ini hanya ada dua jenis. Mereka yang ingin memanfaatkan status keluarga saya atau mereka yang berusaha menjauh dari saya. Tapi pemuda Indonesia ini sepertinya tidak termasuk dalam kategori manapun. Tidak adil? Saya tertawa sinis. Apakah ada yang namanya keadilan di dunia ini? Kamu pasti juga datang hanya untuk mengasihaniku, kan? Mengasihani? Dia memiringkan kepalanya. Saya hanya anggota kelompok. Sebuah proyek yang kekurangan satu anggota tidak akan bisa mendapatkan hasil yang baik. Karena itu saya datang ke sini. Nada suaranya sangat tenang dan alami. Sepertinya tidak ada sedikit pun emosi khusus atau perhitungan. Saya sedikit bingung. Ini pertama kalinya saya menghadapi reaksi seperti ini. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan? Tanya saya hati-hati. Bagaimana kalau kita minum kopi sambil membahas topik proyek kita? Tidak peduli apa kata anggota lain, selama kita berdua mengerjakannya dengan baik, itu sudah cukup. Saya sedikit ragu. Selama ini, pergi minum kopi berdua dengan seseorang selalu merupakan pertemuan yang penuh perhitungan bagi saya. Ada yang ingin memanfaatkan saya, ada yang mengincar koneksi saya. Tapi dari pemuda Indonesia ini, saya sama sekali tidak merasakan hal itu. Baiklah, jawab saya. Tapi saya tidak yakin bisa membayar kopinya. Akhir-akhir ini situasi saya. Saya tidak bisa menyelesaikan kalimat itu, terlalu memalukan. Tidak apa-apa, biar saya yang bayar, kata Bima seolah itu adalah hal yang sangat biasa. Di Indonesia, senior mentraktir kopi junior itu hal biasa. Sikapnya yang alami membuat saya sedikit terkejut. Bukan rasa kasihan, bukan juga pamer, melainkan hanya seperti hal yang wajar. Dalam perjalanan meninggalkan perpustakaan, saya tiba-tiba berpikir, apa sebenarnya yang diinginkan orang ini dari saya? Semua orang di sekitar saya selama ini menginginkan sesuatu.
Baik itu uang, koneksi, atau ketenaran. Tapi saya yang sekarang tidak punya apa-apa lagi. Jadi mengapa orang ini ingin mendekati saya? Dalam perjalanan ke kafe, Bima memandangi jalanan Amsterdam dengan penuh minat. Di sini indah sekali, ya, sangat berbeda dengan Indonesia, gumamnya. Saat itulah saya menyadari, bagi orang ini, saya hanyalah seorang anggota kelompok. Dia sepertinya tidak tahu apa arti nama Van der Heyden, juga tidak peduli dari mana saya berasal. Sebaliknya, itu adalah pengalaman baru bagi saya. Sejak pertemuan pertama itu, hubungan saya dan Bima berkembang dengan sangat halus. Awalnya kami hanya bertemu untuk tugas kelompok. Tetapi lambat laun saya mulai merasa nyaman berada di dekatnya. Bahkan ketika mahasiswa lain menghindari saya seperti wabah, dia tetap berbicara dengan saya secara alami seolah tidak terjadi apa-apa. Hal itu saja sudah menjadi penghiburan besar bagi saya. Saya masih ingat dengan jelas hari pertama saya melihat kamar kos Bima. Itu adalah kamar terkecil yang pernah saya lihat, tetapi sekaligus tempat yang paling rapi. Satu tempat tidur, satu meja kecil, dan satu lemari pakaian tua. Itu saja. Tapi semuanya diletakkan pada tempatnya. Buku-buku ditumpuk rapi berdasarkan ukuran. Selimut di tempat tidur dilipat persegi seolah-olah dia telah dilatih di militer. Di dekat jendela ada pot tanaman kecil dengan daun hijau subur. Dia bilang itu kemangi, kadang-kadang enak dimasukkan ke dalam soto, katanya sambil tertawa. Saat itu, saya menyadari bahwa bahkan di ruang sekecil ini, dia sedang membangun kehidupannya dengan caranya sendiri. Ketika dia berkata, "Semua yang saya butuhkan sudah ada di sini," saya merasakan emosi yang aneh. Selama ini saya tidak pernah memiliki konsep tentang kecukupan. Saya selalu berpikir bahwa saya harus memiliki lebih banyak, lebih baik, tetapi di sini saya sama sekali tidak merasakan keinginan itu. Selama mengerjakan proyek, saya semakin memahami kepribadian Bima. Dia adalah orang yang sangat tulus dan serius, selalu datang 10 menit lebih awal dari waktu yang ditentukan, dan tugas yang diberikan selalu diselesaikan dengan sempurna. Saya pernah melihat buku catatannya. Setiap huruf ditulis dengan rapi, bagian-bagian penting ditandai dengan warna yang jelas. Tapi dia tidak pernah pamer atau sombong. Dia hanya bertindak seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Bima memiliki kemampuan observasi yang luar biasa. Pada hari-hari ketika saya tidak sehat, dia akan menyadarinya terlebih dahulu dan membawakan saya air atau datang lebih awal untuk memesan tempat duduk favorit saya. Perhatian-perhatian kecil seperti itu pada saat itu sangat berharga bagi saya. Dalam situasi di mana tidak ada yang peduli pada saya, hanya memiliki satu orang yang memperhatikan saya sudah cukup untuk menghangatkan hati saya. Suatu hari ketika sedang mengerjakan tugas di perpustakaan, saya tiba-tiba menangis. Pagi itu, saya menerima telepon yang mengejutkan dari rumah. Semua pembantu di rumah kami telah berhenti bekerja. Baik Bisurti, Pak Budi, dan bahkan tukang kebun yang hanya datang 2 kali seminggu pun tidak ada lagi. Ibu saya sambil menangis berkata bahwa mulai sekarang dia harus membersihkan sendiri, mencuci sendiri. Seseorang yang seumur hidupnya belum pernah memegang sapu seperti ibu saya, sekarang harus melakukan semua pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh orang lain. Setelah menutup telepon, perasaan tentang kenyataan menghantam saya. Saya menyadari bahwa keluarga saya benar-benar tidak punya apa-apa lagi, dan air mata terus mengalir. Sangat memalukan menangis di tempat umum seperti perpustakaan, tetapi saya tidak bisa menahannya. Bima melihat saya menangis tetapi tidak menunjukkan kebingungan. Jika orang lain, mereka mungkin akan terkejut tidak tahu harus berbuat apa, atau bahkan pura-pura tidak melihat dan pergi. Tapi dia berbeda. Dia diam-diam mengeluarkan sekotak tisu dari tasnya dan meletakkannya di depan saya. Lalu dia diam-diam duduk di samping saya menunggu sampai saya berbicara sendiri. Ketika saya berbisik, keluargaku benar-benar hancur, dia hanya berkata sederhana, "Kamu pasti sudah sangat lelah." Tidak ada kata-kata penghiburan klise atau nasihat yang muluk-muluk. Tapi dalam kalimat singkat itu, saya merasakan ketulusan dan empati, seolah-olah dia benar-benar memahami hati saya. Sejak hari itu, saya dan Bima menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Kami makan siang bersama, belajar di perpustakaan, dan kadang-kadang berjalan-jalan di sekitar Amsterdam sambil mengobrol tentang berbagai hal. Bima secara alami menceritakan tentang kehidupan di Indonesia meskipun saya tidak bertanya. Dia bercerita tentang bagaimana orang Indonesia hidup bekerja keras dan bagaimana mereka menganggap saling membantu sebagai hal yang wajar. Terutama saya ingat cerita yang dia ceritakan tentang budaya gotong royong di Indonesia, bahwa ketika seseorang mengalami kesulitan, tetangga akan secara alami berbagi makanan, dan hubungan antara senior dan junior di sekolah juga erat seperti keluarga. Awalnya saya pikir itu mungkin sedikit berlebihan, tetapi Bima sendiri adalah bukti hidupnya. Perhatian dan kepedulian yang dia berikan kepada saya berasal dari budaya itu. Sebuah insiden terjadi di kantin yang tidak akan pernah saya lupakan. Mahasiswa lain telah duduk di tempat duduk saya yang biasa, dan salah satu dari mereka menatap saya dengan senyum mengejek yang kurang ajar. "Ini tempat orang kaya, orang yang sudah bangkrut sebaiknya duduk di tempat lain." Saat itu, wajah saya memanas.
Saya sangat marah tetapi tidak punya keberanian untuk membalas. Apa yang bisa saya katakan? Keluarga saya memang sedang diambang kebangkrutan, tetapi Bima benar-benar berbeda. Dia menatap lurus ke mahasiswa itu, suaranya rendah tapi tegas. Ini tempat umum, semua orang berhak duduk, bukan? Atau kalian sudah menempelkan papan nama kalian di kursi ini? Nada suaranya sedikit marah tetapi tetap tenang, seperti orang dewasa yang sedang menceramahi anak nakal. Kelompok mahasiswa itu kewalahan oleh sikap Bima yang berwibawa, bergumam beberapa kata lalu pindah ke meja lain. Bima dengan santai mengajak saya ke tempat duduk itu lalu pergi memesan makan siang seolah tidak terjadi apa-apa. Bagaimana saya harus menggambarkan perasaan saya saat itu? Perasaan dilindungi oleh seseorang, dan bukan karena status keluarga atau uang saya, tetapi murni sebagai sesama manusia. Waktu berlalu, saya mulai lebih banyak curhat kepada Bima. Saya bercerita tentang bagaimana teman-teman telah meninggalkan saya dan bagaimana semuanya berubah hanya dalam semalam. Terutama, saya menceritakan secara rinci tentang bagaimana teman-teman dekat seperti Victoria dan Charlotte telah mengkhianati saya. Kami punya begitu banyak kenangan, pernah berbagi semua rahasia, tapi sekarang mereka pura-pura tidak kenal saya. Itu sangat menyakitkan. Bima selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia tidak pernah memotong pembicaraan, juga tidak memberikan penilaian atau nasihat yang terburu-buru. Dia hanya mendengarkan sampai akhir, lalu setelah berpikir dengan hati-hati, dia memberikan satu atau dua pendapat. Ketika saya dengan marah mengatakan bahwa saya pikir orang-orang di sekitar saya adalah teman sejati tetapi ternyata semuanya palsu, dia berkata, "Jangan berpikir mereka palsu, hanya saja mereka dekat denganmu karena alasan yang berbeda. Dan sekarang adalah kesempatan bagimu untuk memiliki teman yang dekat karena alasan yang sebenarnya." Kata-katanya selalu seperti itu. Dia memiliki kemampuan untuk mengatur situasi yang rumit dan penuh emosi menjadi sederhana dan jelas. Ketika saya tenggelam dalam kemarahan dan kesedihan, dia mundur selangkah dan memberikan perspektif yang objektif, tetapi tidak pernah meremehkan atau mengabaikan perasaan saya. Namun saya juga manusia dan terkadang tidak bisa menahan emosi. Ada satu hari yang sangat buruk ketika segalanya tampak menimpa saya. Pagi hari saya menerima telepon putus asa dari rumah yang mengatakan bahwa kami mungkin harus menjual rumah. Rumah di pusat kota Amsterdam tempat keluarga saya tinggal sejak zaman kakek. Lalu di kampus, bagian bantuan keuangan menghubungi saya tentang masalah biaya kuliah. Itu adalah pemberitahuan resmi bahwa jika saya tidak dapat membayar biaya kuliah tepat waktu, studi saya mungkin akan dibatasi. Saat istirahat makan siang, saya tidak sengaja mendengar mahasiswa lain membicarakan saya di toilet. Mereka bergosip tentang betapa saya telah jatuh miskin, bahwa saya tidak akan mampu membayar biaya kuliah. Kata-kata hinaan itu membuat saya hancur. Sore itu ketika bertemu Bima, saya benar-benar dalam keadaan tegang. Ketika dia menyapa saya dengan santai seperti biasa, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak saya. Apakah orang ini juga mengasihaniku? Apakah dia berteman denganku karena kasihan? Kecurigaan mulai muncul, jadi saya bertanya langsung. Aku ingin kamu jujur. Apa alasan sebenarnya kamu dekat denganku? Dan saya bertanya dengan nada yang agak menyerang. Kamu pikir aku menyedihkan, ya? Kamu mengasihani seorang nona bangsawan yang jatuh miskin, kan? Atau kamu sedang berinvestasi, menunggu nanti keluargaku bangkit kembali agar kamu bisa mendapat keuntungan? Jawaban Bima saat itu tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Dia tidak goyah. Berpikir sejenak lalu menjawab dengan wajah yang sangat serius. Bukan begitu, hanya saja aku pikir kamu sangat keren. Ah, keren? Dalam situasi seperti ini, ketika saya telah kehilangan segalanya dan dikhianati oleh semua orang, saya terlalu bingung dan bertanya lagi, keren di bagian mana? Aku tidak mengerti. Bima menjelaskan lebih spesifik. Meskipun dalam situasi sulit, kamu tidak menyerah, tetap datang ke kampus secara teratur, tetap berusaha mengerjakan tugas, dan yang terpenting, kamu tidak menyerah pada tatapan dan gosip orang lain. Itu sangat keren. Gambaran dirimu yang dengan berani menghadapi situasimu dan mencoba untuk terus maju membuatku sangat mengagumimu. Saat itu saya tidak tahu bagaimana harus menggambarkan perasaan saya. Selama ini, adakah yang pernah mengatakan saya keren? Orang-orang biasanya mengatakan saya cantik, elegan, mewah, berkelas, tetapi kata keren ini adalah yang pertama. Dan dalam kata-kata itu, terkandung rasa hormat yang tulus. Itu adalah kata-kata yang melihat diri saya sebagai pribadi, bukan penampilan atau status keluarga saya. Saya langsung menangis di tempat. Semua emosi yang terpendam selama ini pecah. Bima kembali diam-diam memberikan tisu dan menunggu saya tenang. Ketika saya berkata, "Maaf," dia menjawab, "Kamu sudah terlalu banyak menderita. Seharusnya kamu menangis lebih awal." Sejak hari itu, hubungan antara saya dan Bima berubah secara signifikan. Mungkin lebih tepatnya, kami menjadi lebih nyaman. Saya tidak lagi waspada terhadapnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, saya mulai membuka diri kepada seseorang.
Dan dalam proses itu, saya juga menemukan hal-hal baru tentang diri saya sendiri. Bima juga lebih banyak bercerita tentang budaya Indonesia, tentang bagaimana orang-orang hidup, apa yang mereka makan, dan nilai-nilai apa yang mereka pegang. Terutama, dia banyak berbicara tentang kegigihan dan kerja keras orang Indonesia. Karena banyak orang yang tidak menyerah pada kesulitan untuk mengejar impian mereka, Indonesia bisa berkembang pesat seperti sekarang, katanya. Mendengar ceritanya, saya perlahan-lahan mulai tertarik pada negara Indonesia. Itu adalah budaya yang sama sekali berbeda dari budaya Barat yang pernah saya kenal, tetapi memiliki daya tarik yang aneh. Terutama, budaya saling membantu di saat sulit benar-benar menarik bagi saya saat ini. Suatu hari, Bima mengatakan bahwa akhir bulan depan masa pertukaran pelajarnya akan berakhir dan dia akan kembali ke Indonesia. Mendengar itu, saya merasa lebih sedih dari yang saya kira. Saya berpikir jika dia pergi, siapa lagi di Amsterdam ini yang bisa berbicara dengan saya secara alami, memahami saya, dan berada di pihak saya untuk melindungi saya? Pada minggu terakhir, Bima berbicara serius dengan saya. Jujur saja, akan sangat sulit bagimu untuk terus tinggal di sini. Orang-orang sudah memiliki pandangan tetap tentangmu. Dan untuk memulai kembali, kamu harus berjuang melawan terlalu banyak prasangka dan stereotip. Orang-orang hanya akan melihat saya dengan label putri keluarga Van der Heijden yang jatuh miskin. Kata-katanya sangat benar. Di Amsterdam, sepertinya saya tidak bisa lagi melepaskan label itu. Tidak peduli seberapa keras saya mencoba untuk hidup, seberapa banyak saya berubah, akan sulit untuk mengubah prasangka orang. Karena itu, dia mengusulkan solusi, memulai kembali di Indonesia. Di sana tidak ada yang tahu tentang masa lalumu, jadi kamu bisa benar-benar memulai dari awal. Kamu bisa membangun identitas yang sepenuhnya milikmu sendiri. Awalnya saya pikir itu ide gila. Saya tidak tahu bahasanya, tidak mengerti budayanya, bagaimana saya bisa tinggal di negara yang sama sekali asing? Saya tidak bisa membayangkannya, tapi Bima sangat percaya diri. Dia bilang awalnya dia akan membantu saya sepenuhnya, akan mencarikan rumah, pekerjaan, dan mengajari saya bahasa Indonesia. Bahasa bisa dipelajari, orang bisa dikenal, dan budaya bisa diadaptasi. Dan yang terpenting, orang Indonesia sangat ramah terhadap orang asing dan menyukai orang yang pekerja keras. Malam itu setelah pulang, saya berpikir keras. Saya mencoba membayangkan masa depan saya di Amsterdam, dan itu benar-benar suram. Bahkan jika bisnis ayah saya pulih, tatapan dan prasangka orang tidak akan mudah berubah. Dan bahkan jika pulih secara ekonomi, hubungan yang telah rusak akan sulit untuk diperbaiki. Jadi, mungkin lebih baik memulai kembali di tempat yang sama sekali berbeda, di mana tidak ada yang mengenal saya. Saya takut, tetapi pada saat yang sama saya merasakan sedikit kegembiraan. Bisa benar-benar hidup dengan kekuatan sendiri, diakui dengan kemampuan sendiri. Setelah beberapa hari merenung, saya bertanya lagi pada Bima, apakah saya benar-benar bisa memulai kembali di Indonesia? Dia tidak ragu dan menjawab dengan suara penuh keyakinan. Tentu saja bisa, tidak akan mudah, tapi pasti bukan tidak mungkin. Dan itu akan jauh lebih baik daripada tinggal di sini dan memperhatikan tatapan orang lain. Didorong oleh keyakinan dan dorongan darinya, dan yang terpenting, pemikiran bahwa saya tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. Akhirnya saya membuat keputusan yang tidak terduga. Meninggalkan Amsterdam untuk pergi ke Indonesia. Meninggalkan tanah tempat saya tinggal selama 22 tahun, tempat yang menyimpan semua kenangan saya, untuk memulai kembali di negara yang sama sekali asing. Berbicara dengan ayah tentang pergi ke Indonesia tidak sesulit yang saya kira. Reaksi ayah, yang tampaknya sudah pasrah, hampir acuh tak acuh. Dia hanya berkata satu kalimat, hati-hati, dan memberi saya kartu kredit terakhir yang saya miliki. Limitnya tidak banyak lagi, tapi kupikir itu akan membantu untuk awal. Kesan pertama saya saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih hidup. Udaranya benar-benar berbeda dari Bandara Schiphol di Amsterdam. Orang-orang bergerak cepat dan bahasa Indonesia terdengar dari mana-mana, bagi saya itu benar-benar bahasa asing. Bahkan pengumuman di pengeras suara bandara pun saya tidak mengerti, dan saya tersesat saat mencari jalan keluar. Ketika Bima menunggu saya di gerbang kedatangan, saya benar-benar lega. Jika bukan karena dia, mungkin saya sudah tersesat sejak di bandara. Dia dengan santai menarik koper berat saya dan berkata, "Kita naik bus, ya?" Bagi saya, yang sebagian besar bepergian dengan taksi atau mobil pribadi di Amsterdam, bus adalah pengalaman baru. Di dalam bus, saya pertama kali merasakan hiruk-pikuk budaya Indonesia. Orang-orang bergerak sangat tergesa-gesa, dan pemandangan mereka berhamburan keluar, begitu pintu bus terbuka sangat mengesankan. Bima memegang tangan saya agar saya tidak tersesat dan menyelinap melewati kerumunan. Saya masih ingat tangannya begitu hangat. Bima membawa saya ke sebuah daerah pinggiran di Jakarta. Itu adalah sebuah kamar kos kecil, bahkan lebih kecil dari kamar mandi di rumah saya di Amsterdam. Tapi Bima menjelaskan, kalau sendirian, begini sudah cukup. Transportasinya juga mudah, harganya juga murah. Sinar matahari sore yang lemah menyinari melalui jendela kecil dan di luar hanya terlihat kaki orang yang lalu lalang.
Malam pertama makan Indomie yang dimasak Bima, saya berpikir banyak. Kekhawatiran melanda bahwa apakah saya benar-benar bisa bertahan hidup di kamar sekecil ini, di negara asing ini. Suara bising dari luar, langkah kaki dari lantai atas, semuanya terasa asing dan tidak nyaman. Tapi pada saat yang sama saya juga merasakan semacam kebebasan. Di sini, tidak ada yang melihat saya sebagai putri keluarga Van der Heijden. Mulai keesokan harinya, saya secara resmi memulai hidup mandiri. Bima bilang akan membantu saya beberapa hari. Tapi saya pikir saya harus cepat mandiri. Pertama, saya harus belajar bahasa Indonesia. Saya menginstal aplikasi pertukaran bahasa yang direkomendasikan Bima dan membeli buku dasar bahasa Indonesia, tetapi kenyataannya lebih sulit dari yang saya kira. Bahkan membeli barang di minimarket pun tidak mudah. Ketika kasir menanyakan sesuatu, saya hanya bisa mengangguk atau membuat wajah minta maaf. Beberapa hari pertama saya hanya hidup dari roti. Masalah terbesar adalah uang. Limit kartu kredit hampir habis dan saya tidak bisa meminta bantuan orang tua. Jadi, saya memutuskan untuk mencari pekerjaan paruh waktu. Bima menunjukkan sebuah situs web pencari kerja, tetapi tidak banyak pekerjaan untuk orang asing. Apalagi, dengan kondisi tidak bisa berbahasa Indonesia, pilihan semakin terbatas. Setelah beberapa hari menelepon ke sana kemari, sebagian besar menolak karena kemampuan bahasa Indonesia saya. Kafe-kafe, restoran mengatakan mereka membutuhkan staf yang bisa berkomunikasi dengan pelanggan dan dengan sopan menolak. Minimarket juga begitu. Perlahan-lahan perasaan putus asa tumbuh. Di tengah-tengah itu, sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja kecil menghubungi saya. Itu adalah pekerjaan membersihkan di sebuah gedung perkantoran dan mereka bilang tidak perlu bisa bahasa Indonesia. Cara kerjanya sangat sederhana dan akan ada rekan kerja lain yang akan mengajari. Gajinya hanya setara upah minimum, tapi saya tidak punya pilihan lain. Hari pertama bekerja saya harus bangun pukul 5.00 pagi. Waktu yang tidak terbayangkan di Amsterdam. Saya naik bus ke sebuah gedung perkantoran di pusat kota. Bahkan pada jam itu pun bus cukup ramai. Sebagian besar seperti saya, sedang dalam perjalanan kerja. Setibanya di gedung, saya bertemu dengan kepala tim, seorang wanita bernama Ibu Tati. Usianya sekitar 50-an dan kesan pertamanya agak galak. Tapi saat dia mengajari saya pekerjaan, saya sadar dia sebenarnya orang yang sangat baik dan teliti. Pekerjaan pertama yang saya pelajari adalah mengepel tangga, menggunakan kain basah untuk mengepel setiap anak tangga. Awalnya terlihat mudah, tapi ketika benar-benar melakukannya, itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Saat berlutut mengepel tangga, kaki saya cepat lelah. Saya pernah belajar berkuda dan bermain tenis di Amsterdam. Tapi jenis pekerjaan fisik ini adalah yang pertama. Ibu Tati melihat saya membersihkan dengan canggung dan mendesah. Bukan begitu caranya, katanya dan sesekali mencontohkan. Jumlah air, cara memeras kain, arah mengepel, semuanya ada triknya. Saya memperhatikan gerakannya dengan saksama dan mencoba menirunya. Saat istirahat makan siang, Ibu Tati membagikan sebungkus nasi uduk untuk saya. Itu adalah nasi yang dia siapkan sendiri di rumah, tapi rasanya sangat lezat. Itu adalah pertama kalinya saya merasa makan makanan hangat yang mengandung perasaan orang lain. Di Amsterdam, semua makanan dibuat oleh koki atau pembantu. Tapi ini berbeda, ada hati di dalamnya. Setelah sekitar seminggu, saya mulai terbiasa dengan pekerjaan itu. Tidak hanya mengepel tangga, saya juga ditugaskan membersihkan koridor, kantor, dan juga toilet. Terutama, ketika menyapu koridor, saya merasakan pencapaian yang aneh. Melihat tempat yang saya lewati menjadi bersih, saya merasa ini juga pekerjaan yang berharga. Ibu Tati juga perlahan-lahan mengakui saya. Awalnya dia agak meremehkan karena saya orang asing, tetapi ketika melihat saya bekerja keras, dia menjadi lebih terbuka. Terkadang dia mengajari saya bahasa Indonesia dan menunjukkan trik-trik dalam pekerjaan. Namun, masalahnya ada pada pembersihan toilet. Toilet wanita tidak masalah, tetapi toilet pria adalah sebuah tantangan. Beberapa hari pertama, Ibu Tati menggantikan saya, tetapi setelah seminggu, dia berkata saya harus melakukannya sendiri. Tentu saja, dia mengingatkan saya untuk meletakkan papan sedang dibersihkan sebelum masuk. Hari pertama membersihkan toilet pria, saya benar-benar tegang. Saya meletakkan papan dengan hati-hati dan sedikit membuka pintu agar orang tahu ada yang sedang membersihkan di dalam. Saya melangkah masuk dengan hati-hati. Beberapa menit pertama tidak ada masalah. Mengepel lantai, membersihkan sampah, mengelap cermin, pekerjaan sehari-hari. Tapi kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba seseorang masuk ke toilet meskipun jelas ada papan sedang dibersihkan. Saya tertegun menatap orang itu. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun yang terlihat seperti seorang karyawan kantor. Dia melihat saya tetapi tidak menunjukkan keterkejutan, dan dengan santai berjalan menuju urinoir. Saya membeku. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Apakah harus keluar atau terus membersihkan? Saya benar-benar bingung. Tapi yang lebih mengejutkan adalah pria itu mulai buang air kecil seolah tidak terjadi apa-apa meskipun saya sedang mengepel lantai tepat di sebelahnya.
Saat itu saya benar-benar tidak tahu harus melihat kemana. Saya terus menunduk ke lantai dan setelah selesai, pria itu bahkan mengucapkan terima kasih kepada saya sebelum keluar, seolah-olah situasi ini sangat wajar. Tapi yang lebih mengejutkan masih ada di belakang. Berturut-turut 2, 3 pria lain masuk, semuanya memiliki reaksi yang sama. Mereka melihat saya tetapi sama sekali tidak peduli, dengan santai buang air kecil lalu keluar. Mereka bersikap seolah-olah saya tidak terlihat. Saya semakin bingung. Apakah ini situasi yang normal? Atau saya salah paham? Di Amsterdam, ini tidak terbayangkan. Di sana, jika ada lawan jenis di toilet, meskipun itu petugas kebersihan, mereka akan keluar dan kembali lagi nanti. Akhirnya saya tidak tahan lagi dan lari keluar dari toilet. Ketika saya berdiri di koridor terengah-engah, Ibu Tati mendekat. Melihat kondisi saya, dia bertanya ada apa. Saya dengan gemetar menceritakan kejadian yang baru saja terjadi. Saya sedang membersihkan toilet pria, lalu beberapa pria terus masuk dan menggunakannya. Saya benar-benar terkejut, tapi reaksi Ibu Tati sangat tidak terduga. Dia tertawa seolah itu bukan masalah besar. Di sini tidak apa-apa, nak. Itu kan pekerjaan. Dia menjelaskan bahwa di Indonesia banyak orang menganggap petugas kebersihan sebagai orang yang tidak terlihat, jadi mereka tidak memperhatikan. Sebaliknya, kami yang berpikir terlalu sensitif. Mendengar itu, saya masih belum bisa menerimanya begitu saja. Meskipun itu perbedaan budaya, saya masih merasa tidak nyaman dan tidak enak. Tapi Ibu Tati bilang dia akan mencontohkannya. Ketika dia dan saya masuk kembali ke toilet pria, kebetulan ada karyawan lain yang masuk. Tapi anehnya, orang itu melihat Ibu Tati dan menyapanya dengan santai. Lalu dia buang air kecil dan keluar seolah tidak terjadi apa-apa. Ibu Tati juga melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Melihat pemandangan itu, saya perlahan-lahan mengerti. Ini adalah budaya khas yang hanya ada di sini, dan di tempat ini orang-orang benar-benar memperlakukan petugas kebersihan sebagai eksistensi yang tidak terlihat. Bukan karena niat jahat, tetapi mereka hanya menerimanya sebagai bagian normal dari kehidupan sehari-hari. Beberapa hari kemudian, saya juga mulai beradaptasi. Saya tidak lagi panik seperti pada awalnya, meskipun masih belum sepenuhnya nyaman. Namun, saya mencoba menganggapnya sebagai bagian dari pekerjaan saya. Melalui pengalaman ini, saya menyadari banyak hal. Pertama, saya merasakan betapa besarnya perbedaan budaya. Hal-hal yang saya anggap wajar di Amsterdam, di sini sama sekali tidak berlaku, dan saya juga mengetahui realitas kerja keras yang sebenarnya. Di Amsterdam, saya tidak pernah secara langsung mengalami kerja keras. Semua pekerjaan dilakukan oleh orang lain dan saya hanya menikmati hasilnya. Tapi di sini saya harus mengotori tangan saya sendiri, berlutut, dan berkeringat. Awalnya sangat sulit dan memalukan, tetapi lambat laun saya merasa itu juga memiliki nilai tersendiri. Terutama ketika melihat tempat yang saya bersihkan menjadi bersih, saya benar-benar merasa berarti. Melihat seseorang berjalan di lantai yang saya pel, menggunakan toilet yang saya bersihkan, saya merasa saya juga memberikan kontribusi kecil bagi masyarakat ini. Ibu Tati juga semakin mengakui saya. Dia memuji bahwa dari seseorang yang canggung pada awalnya, sekarang saya bisa menangani pekerjaan sendiri dengan cepat, dan terkadang dia juga menjelaskan tentang budaya Indonesia. Dia mengatakan bahwa semua pekerjaan memiliki nilai dan merupakan pekerjaan yang harus dilakukan seseorang. Karena itu, petugas kebersihan juga harus dihormati. Perasaan saat menerima gaji pertama sangat istimewa. Itu bukan jumlah yang besar, tetapi itu adalah uang yang saya hasilkan sendiri. Di Amsterdam, uang hanyalah sesuatu yang ada di rekening. Tapi di sini, itu adalah hasil kerja keras saya. Hal pertama yang saya beli dengan uang itu adalah sebuah cangkir keramik kecil. Cangkir yang sangat biasa, dijual di minimarket. Tetapi bagi saya itu sangat berharga. Minum kopi dari cangkir itu, saya menyadari hidup saya benar-benar telah berubah drastis. Beberapa bulan yang lalu saya masih duduk di rumah mewah di Amsterdam minum teh yang dibuat oleh pelayan. Sekarang, saya berada di sebuah kamar kos minum kopi dari cangkir yang dibeli dengan uang hasil jerih payah sendiri. Meskipun sulit, pada saat yang sama saya juga merasakan pencapaian. Keyakinan bahwa saya benar-benar bisa bertahan hidup sendiri mulai tumbuh. Bahkan pengalaman mengejutkan di toilet pria, saya anggap sebagai bagian dari proses adaptasi dengan masyarakat ini. Bima sesekali menanyakan kabar dan menyemangati saya. Melihat saya bekerja, dia berkata, "Kamu benar-benar hebat. Pertama kali aku ke luar negeri juga tidak bisa beradaptasi secepat ini." Dorongannya adalah sumber kekuatan besar bagi saya. Begitulah, 1 bulan, 2 bulan berlalu. Saya semakin beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia. Bahasa Indonesia saya juga berangsur-angsur membaik dan saya sudah bisa bercakap-cakap sederhana dengan Ibu Tati. Dan yang terpenting, saya menemukan sisi baru dari diri saya. Di Amsterdam, saya adalah orang yang bergantung. Tapi di sini, saya benar-benar mandiri. Semua urusan harus saya selesaikan sendiri. Dan melalui proses itu, saya menyadari saya lebih kuat dari yang saya kira.
Pengalaman mengejutkan di toilet pria itu, sekarang saya pikir kembali, adalah titik balik penting dalam hidup saya. Saat itu saya harus menghadapi kenyataan yang telanjang dan mulai menyadari apa itu kehidupan yang sebenarnya. Ketika kehidupan di Indonesia memasuki bulan ketiga, saya semakin merasa terikat dengan tempat ini. Bangun pukul 5.00 pagi setiap hari telah menjadi kebiasaan dan kehidupan sehari-hari bersama Ibu Tati juga menjadi alami. Terlebih lagi, semua yang saya beli dengan uang hasil jerih payah saya menjadi berharga. Terutama cangkir kecil yang saya beli dengan gaji pertama saya. Itu benar-benar memiliki makna khusus. Di Amsterdam saya memiliki ratusan set cangkir teh dan kopi, tetapi tidak ada yang seberharga cangkir biasa ini. Setiap pagi minum kopi instan dari cangkir itu, saya menyadari saya telah benar-benar berubah. Bima sesekali juga datang ke kos saya, melihat cangkir itu dan tertawa. Melihat betapa saya menghargainya, dia tampak sangat mengagumi. Saat itu untuk pertama kalinya saya merasa telah menjadi orang yang membanggakan bagi seseorang. Pekerjaan saya juga semakin membaik. Sekarang tanpa Ibu Tati, saya juga bisa membersihkan seluruh gedung sendiri. Membersihkan toilet pria juga tidak lagi menakutkan seperti pada awalnya. Meskipun masih belum sepenuhnya nyaman, saya sudah bisa menerimanya sebagai bagian dari pekerjaan saya. Kemampuan bahasa Indonesia saya juga berangsur-angsur membaik. Saya bisa bercakap-cakap sederhana dengan Ibu Tati dan membeli barang di minimarket atau naik bus juga sudah lebih lancar. Terkadang saat makan siang bersama ibu-ibu petugas kebersihan lainnya, mereka penasaran karena saya orang asing tetapi tetap memperlakukan saya dengan sangat ramah. Saya pikir hari-hari yang sederhana namun berharga itu akan terus berlanjut sampai suatu hari ayah saya menelepon. Sudah beberapa bulan saya baru menerima telepon dari ayah dan suaranya sudah sangat berbeda dari sebelumnya, lebih tenang dan penuh percaya diri. Ayah mengatakan bahwa situasi perusahaan sudah jauh lebih baik. Dia telah bertemu dengan investor baru dan bisnis sudah kembali ke jalurnya. Terlebih lagi, perhatian media juga telah beralih ke tempat lain. Dan secara sosial, keluarga kami tidak lagi menjadi sorotan seperti sebelumnya. Dan kemudian ayah berkata sudah saatnya membawa saya kembali ke Belanda. Dia menggunakan frasa permainan pura-pura miskin sudah berakhir, pulanglah. Dan ketika mendengar kata-kata itu, saya merasa sedikit tidak nyaman. Sungguh menyedihkan ayah menganggap waktu saya di Indonesia hanya sebagai permainan. Tapi pada saat yang sama perasaan campur aduk juga muncul. Saya juga merindukan orang tua dan Amsterdam. Meskipun sudah beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia, saya masih merindukan keluarga dan terkadang merasa kesepian. Ayah bilang saya harus kembali ke Amsterdam dalam waktu seminggu. Tiket pesawat sudah dipesan dan rumah juga sudah dibersihkan kembali. Saya merasa sulit untuk membuat keputusan mendadak seperti itu jadi saya meminta ayah beberapa hari untuk berpikir. Malam itu, saya bertemu Bima dan menceritakan tentang telepon ayah. Setelah mendengar seluruh cerita, Bima bertanya apa yang sebenarnya ingin saya lakukan, ingin kembali ke Amsterdam atau ingin terus tinggal di Indonesia. Jujur saja, saya juga tidak yakin. Kehidupan di Indonesia meskipun sulit tetapi penuh makna dan yang terpenting itu adalah kehidupan yang saya bangun sendiri. Tapi Amsterdam tetaplah kampung halaman saya, tempat keluarga saya berada. Dan jika bisnis ayah benar-benar pulih, mungkin saya bisa kembali ke kehidupan yang nyaman seperti dulu. Setelah beberapa hari merenung, saya memutuskan untuk sementara kembali ke Amsterdam. Tapi saya berjanji pada Bima bahwa saya pasti akan kembali karena saya tahu betapa berharganya pengalaman di Indonesia bagi saya dan betapa pentingnya Bima bagi saya. Bima mengatakan bahwa dia menghormati keputusan saya. Bertemu keluarga adalah hal yang penting dan juga perlu untuk melihat bagaimana situasi di Amsterdam telah berubah. Dia hanya berpesan agar saya tidak melupakan apa yang telah saya pelajari di Indonesia, dan jika benar-benar merasa kesulitan, kembalilah kapan saja. Ketika saya memberitahu Ibu Tati bahwa saya akan kembali ke Amsterdam untuk sementara waktu, dia tampak sedikit sedih. Baru saja terbiasa dengan pekerjaan. Kenapa pergi? Katanya. Tapi pada saat yang sama dia juga mengerti bahwa bertemu keluarga adalah penting. Kalau kembali, tempatmu masih ada, ya, janjinya. Malam sebelum pergi, saya dengan hati-hati membungkus cangkir berharga saya. Saya ingin membawanya kembali ke Amsterdam untuk ditunjukkan kepada ayah. Saya ingin memberitahunya bagaimana saya hidup di Indonesia dan apa yang telah saya pelajari untuk dihargai. Ketika Bima mengantar saya ke Bandara Soekarno-Hatta, saya benar-benar memiliki banyak perasaan campur aduk. Saya teringat akan kegelisahan dan ketakutan saat pertama kali datang ke sini beberapa bulan yang lalu. Tapi sekarang saya merasa telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Waktu itu saya merasa seperti sedang melarikan diri, tapi kali ini saya merasa pergi karena ada sesuatu yang ingin saya katakan. Perasaan saat mendarat di Bandara Schiphol di Amsterdam juga berbeda dari sebelumnya. Pemandangan yang akrab, bahasa yang akrab, tapi mengapa terasa asing? Seperti kembali ke tempat yang telah lama ditinggalkan. Ketika sampai di rumah dan bertemu orang tua, saya menyadari banyak hal telah berubah. Pertama-tama adalah suasana di rumah. Tidak ada lagi pemandangan pelayan yang sibuk mondar-mandir seperti dulu.
Tetapi juga bukan situasi di mana saya harus melakukan semuanya sendiri seperti di Indonesia. Itu adalah kehidupan di tengah-tengah. Ayah menatap saya dan berkata, kamu sudah banyak berubah. Wajahmu, postur tubuhmu, dan yang terpenting, auramu benar-benar berbeda. Awalnya saya pikir dia berbicara dalam arti positif. Tapi lambat laun saya sadar bukan begitu. Masalah pertama adalah cara bicara saya. Tinggal di Indonesia, saya secara alami belajar cara berekspresi yang lebih terus terang dan sederhana, tetapi ayah menganggap itu kasar. Kedua adalah pakaian saya. Di Indonesia, saya mengenakan pakaian yang praktis dan nyaman. Tapi di mata ayah, itu terlihat terlalu sederhana. Dia menyuruh saya mengenakan kembali gaun dan setelan jas seperti dulu, tapi sekarang saya merasa itu sangat kaku. Kejutan terbesar adalah ketika saya menyiapkan sarapan sendiri. Di Indonesia itu adalah hal yang wajar. Tetapi ayah saya benar-benar marah melihat pemandangan itu. Putri keluarga Van der Heijden, kenapa harus melakukan pekerjaan dapur? Kenapa kamu jadi seperti ini? Teriaknya. Saya tidak mengerti mengapa menjadi mandiri adalah hal yang buruk. Mengapa melakukan sesuatu dengan tangan sendiri adalah hal yang memalukan. Di Indonesia, hal-hal seperti itu justru membanggakan. Beberapa hari kemudian, saya mengetahui rencana sebenarnya ayah. Alasan dia memanggil saya kembali ke Amsterdam bukan hanya sekadar untuk reuni keluarga. Ayah telah merencanakan pernikahan politik untuk memulihkan bisnis. Pasangannya adalah putra dari mitra bisnis baru ayah, seorang pria sekitar 10 tahun lebih tua dari saya, dan pernah bercerai. Tapi bagi ayah, hal-hal itu tidak penting. Yang penting adalah pernikahan itu akan membawa keuntungan bisnis. Ayah menganggap waktu saya, di Indonesia sebagai fase pemberontakan. Fase itu sudah berakhir, sekarang kamu harus kembali ke kenyataan dan menjalankan kewajibanmu pada keluarga. Mendengar kata-kata itu, saya benar-benar terkejut. Semua yang telah saya alami di Indonesia, hal-hal yang saya pelajari, perasaan pencapaian dan kemandirian yang saya rasakan, ayah sama sekali tidak mengerti. Sebaliknya, dia bahkan menganggap pengalaman itu telah merusak saya. Saya berbicara dengan ayah berkali-kali selama beberapa hari, tetapi jarak di antara kami tidak bisa dijembatani. Saya mencoba menjelaskan betapa berharganya pengalaman di Indonesia dan bagaimana saya telah tumbuh dewasa, tapi ayah hanya menepisnya, menganggapnya sebagai permainan anak-anak. Saya juga dipaksa untuk menghadiri pertemuan dengan calon pasangan. Dalam pertemuan di sebuah restoran mewah, saya merasa sangat tidak nyaman. Pria itu menatap saya dengan tatapan seolah-olah sedang menilai sebuah barang, dan isi pembicaraan sebagian besar hanya seputar bisnis. Di sana saya menyadari dengan jelas kehidupan seperti apa yang sebenarnya saya inginkan dan saya ingin bersama orang seperti apa. Saya semakin merasakan betapa berharganya waktu-waktu sederhana namun tulus yang saya miliki bersama Bima di Indonesia. Malam itu, saya membuat keputusan. Saya tidak bisa lagi hidup sesuai dengan rencana ayah. Pengalaman di Indonesia telah membantu saya menyadari bahwa hidup saya adalah pilihan saya. Tapi daripada berkonfrontasi langsung dengan ayah, saya memutuskan untuk pergi diam-diam. Saya memutuskan tidak akan menjelaskan apa-apa lagi, karena bagaimanapun juga, ayah tidak akan mencoba untuk mengerti kata-kata saya. Pagi-pagi keesokan harinya, saya mengemasi barang-barang sederhana. Cangkir yang saya bawa dari Indonesia juga dibungkus dengan hati-hati. Saya meninggalkan sepucuk surat di meja kerja ayah. Dalam surat itu, alih-alih penjelasan panjang lebar, saya hanya menulis satu kalimat. Mulai sekarang hidupku, akan kupilih sendiri. Saya pikir tidak perlu kata-kata tambahan. Di dalam taksi menuju bandara, saya memandangi kembali jalanan Amsterdam sekali lagi. Meninggalkan kota tempat saya lahir dan besar sekali lagi, tentu saja menyedihkan. Tapi pada saat yang sama saya juga merasakan kebebasan. Saya merasa saya benar-benar bisa hidup di tempat yang saya inginkan, dengan cara yang saya inginkan. Saya mengirim pesan kepada Bima, aku akan kembali, dan kali ini mungkin aku akan benar-benar tinggal di Indonesia selamanya. Jawabannya singkat tapi hangat. Aku menunggumu, dan begitulah, untuk kedua kalinya saya naik pesawat ke Indonesia. Kali ini bukan perasaan melarikan diri. Itu adalah perjalanan untuk menemukan kehidupan yang benar-benar saya inginkan. Dan saya tahu bahwa di akhir perjalanan itu ada seseorang yang menunggu, seseorang yang akan menerima diri saya apa adanya. Meninggalkan Amsterdam, saya yakin bahwa keputusan kali ini akan menjadi pilihan terpenting dalam hidup saya. Dan saya juga tahu bahwa saya tidak akan menyesali pilihan itu. Perasaan saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta untuk kedua kalinya benar-benar berbeda dari yang pertama. Kali ini bukan perasaan terdampar, melainkan kepastian. Saya tahu di mana tempat saya sebenarnya. Ketika Bima menunggu saya di gerbang kedatangan, emosi yang tertahan selama ini pecah dan saya menangis dalam pelukannya. Saya menceritakan semua yang saya pikirkan, yang harus saya lalui, tentang kejadian di Amsterdam, rencana pernikahan politik ayah, dan keputusan akhir saya. Setelah mendengar seluruh cerita, Bima bertanya, jadi kali ini kamu benar-benar sudah yakin? Saya tidak ragu dan menjawab, ya. Malam itu di kamar kos Bima,
kami berbicara serius tentang rencana masa depan. Saya mengatakan bahwa saya tidak berniat kembali ke Amsterdam lagi dan ingin memulai hidup baru bersama Bima di Indonesia. Bima juga mengatakan bahwa dia memiliki pemikiran yang sama. Dan kemudian cerita pernikahan datang secara alami. Jujur, awalnya saya sedikit takut. Saya tahu pernikahan adalah keputusan besar, tetapi pada saat yang sama saya juga merasa tidak ada yang lebih pasti dari itu. Saya pikir selama saya bersama Bima, saya bisa melewati semua kesulitan. Yang paling saya khawatirkan adalah orang tua Bima. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi mereka ketika putra mereka tiba-tiba mengatakan ingin menikah dengan orang asing. Terutama, jika mereka tahu tentang situasi rumit saya, mereka mungkin akan semakin khawatir. Tapi Bima yakin bahwa orang tuanya pasti akan mengerti. Orang tuaku bukan orang yang menilai orang lain dari penampilan atau keadaan. Sebaliknya, mereka akan lebih menghargai orang yang telah melalui kesulitan bersama. Hari bertemu orang tuanya, saya benar-benar gemetar. Saya tidak tahu harus memakai apa, harus bicara apa, dan harus memberi salam bagaimana. Bima berkata, jangan terlalu tegang, jadilah dirimu sendiri. Rumah orang tua Bima terletak di sebuah perumahan yang tenang di pinggiran kota. Itu adalah rumah 2 lantai yang tidak terlalu besar dengan taman kecil yang ditanami bunga dan sayuran yang dirawat sendiri oleh ibunya. Sejak tiba di depan pintu, saya sudah merasakan suasana yang hangat. Ibu Bima, sekitar usia 50-an, menyambut saya dengan senyum yang sangat ramah. Ayah Bima, meskipun pendiam, saya bisa merasakan dia adalah orang yang hangat. Cara mereka memperlakukan saya sangat alami, tidak seperti sedang melihat calon menantu orang asing yang baru pertama kali bertemu. Ketika saya hendak membantu menyiapkan makanan, Ibu Bima terkejut ketika tahu saya bisa membuat nasi goreng. Sepertinya Bima belum bercerita sebelumnya, tetapi ketika melihat keterampilan saya memasak masakan Indonesia, dia memuji, anak ini pintar sekali, ya. Saat makan, kata-kata Ibu Bima terukir dalam di benak saya. Orang yang melalui kesulitan bersamamu baru benar-benar keluarga, nak. Orang yang hanya ada di sisimu saat senang itu bukan. Melihat kalian berdua saling melindungi di saat sulit, ibu yakin kalian akan menjadi pasangan yang baik. Ayah Bima juga diam-diam berkata. Sejak kembali dari Amsterdam, Bima banyak bercerita tentangmu. Mungkin dia sudah memutuskan sejak saat itu. Setelah bertemu denganmu, Bapak baru mengerti kenapa. Kamu terlihat orang yang sangat tulus dan baik hati. Malam itu dalam perjalanan pulang, saya merasakan banyak hal, kehangatan dan pengertian orang tua Bima, dan apa arti sebenarnya dari keluarga. Itu benar-benar berbeda dari hubungan yang dingin dan penuh perhitungan di Amsterdam. Kami memutuskan untuk mengadakan pernikahan sederhana. Alih-alih pernikahan mewah, kami hanya ingin upacara yang hangat dengan orang-orang yang benar-benar dekat. Bima juga memiliki pemikiran yang sama. Awal kami harus sederhana tapi tulus. Pertama, kami harus mencari tempat tinggal. Kamar kos Bima terlalu sempit dan tempat saya juga begitu. Kami mulai mencari tempat yang sedikit lebih luas. Anggaran tidak banyak jadi pilihan juga terbatas. Tapi akhirnya kami berhasil menyewa sebuah apartemen kecil dengan 2 kamar tidur. Malam pertama di rumah baru, kami duduk di lantai, makan Indomie, dan merencanakan masa depan. Bima mengatakan bahwa dia memiliki peluang promosi di perusahaannya, sementara saya mengatakan bahwa saya sedang mencari pekerjaan baru. Pekerjaan kebersihan juga berarti, tetapi kali ini saya ingin pekerjaan yang lebih stabil. Beberapa hari kemudian, saya menemukan pekerjaan paruh waktu sebagai pelayan di sebuah kafe dekat rumah. Bahasa Indonesia saya sudah jauh lebih baik dan komunikasi dasar dengan pelanggan tidak lagi menjadi masalah. Pemilik kafe melihat saya sebagai orang asing tetapi sangat rajin dan dengan senang hati menerima saya bekerja. Pekerjaan di kafe jauh lebih menyenangkan daripada pekerjaan kebersihan. Saya merasa menarik bisa berbicara dengan pelanggan, membuat kopi, dan menyajikan hidangan penutup. Terutama ketika ada pelanggan tetap, kemampuan bahasa Indonesia saya semakin meningkat. Suatu hari, seorang pelanggan yang tahu saya orang asing penasaran dan bertanya alasan saya datang ke Indonesia. Saya hanya menjawab sederhana, karena cinta. Orang itu sangat senang dan berkata, romantis sekali, ya. Momen-momen seperti itu sangat berharga bagi saya. Kehidupan sehari-hari bersama Bima juga sangat bahagia. Kami bangun bersama, sarapan sederhana, lalu masing-masing pergi bekerja. Malam hari, kami memasak makan malam bersama, menonton TV, atau berjalan-jalan untuk mengakhiri hari. Terutama, saya sangat suka berbelanja bersama di akhir pekan, memilih sayuran segar di pasar, berdiskusi akan memasak apa, dan memasak bersama. Seluruh proses itu sangat menyenangkan, itu adalah kebahagiaan sederhana yang belum pernah saya alami di Amsterdam. Saya pikir hari-hari yang sederhana dan bahagia itu akan terus berlanjut. Sampai suatu hari, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ayah saya tiba-tiba menghubungi dan mengatakan akan datang ke Indonesia. Ketika menerima telepon ayah, saya benar-benar panik. Tanpa pemberitahuan sebelumnya,
Dia mengatakan akan datang ke Indonesia dalam beberapa hari ke depan dan dia ingin melihat sendiri di mana saya tinggal dan apa yang saya lakukan. Setelah berdiskusi dengan Bima, kami berpikir tidak ada alasan untuk menghindari ayah. Cepat atau lambat kami harus menghadapinya dan menunjukkan ketulusan kami akan menjadi yang terbaik. Hanya saja kami tidak bisa menebak reaksinya. Hari ayah datang, saya masih bekerja seperti biasa di kafe. Ayah telah mencari tahu alamatnya dan datang sendiri. Saat dia melihat saya mengenakan celemek dan membawa kopi, saya melihat wajahnya menegang. Hari itu setelah saya selesai bekerja dan bertemu ayah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama saya kembali menyaksikan kemarahannya. Kamu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk melakukan pekerjaan ini, raungnya. Putri keluarga Van der Heijden bagaimana bisa melakukan pekerjaan rendahan seperti ini? Tapi berbeda dari sebelumnya, saya bisa menjawab dengan tenang. Saya berkata kepada ayah, sekarang saya benar-benar bahagia. Saya hidup dari uang yang saya hasilkan sendiri, dan bersama orang yang saya pilih. Pekerjaan ini sama sekali tidak rendahan. Ini adalah pekerjaan yang sangat terhormat. Mendengar kata-kata itu, ekspresi ayah perlahan berubah. Dari marah menjadi bingung, lalu ke ekspresi yang tidak bisa dimengerti. Untuk pertama kalinya ayah tidak bisa membantah kata-kata saya dan dia terdiam. Malam itu, saya mengatur pertemuan antara Bima dan ayah. Awalnya suasananya cukup tegang, tetapi melihat Bima berdialog dengan ayah dengan sopan namun berwibawa, saya benar-benar merasa bangga. Bima dengan terus terang menceritakan bagaimana kami bertemu, bagaimana saya hidup di Indonesia, dan betapa dia menghargai saya. Dia juga mengatakan bahwa kami sedang merencanakan masa depan bersama dan ingin membangun keluarga yang sederhana namun bahagia. Di akhir pembicaraan, ayah bertanya pada Bima, apakah kamu benar-benar bisa membuat Anneliese bahagia, bisa bertanggung jawab seumur hidup? Bima menjawab dengan suara penuh keyakinan, saya bisa. Selanjutnya, pertanyaan ayah untuk saya benar-benar mengesankan. Dia bertanya dengan suara yang tenang, apakah kamu benar-benar bahagia? Saya mengangguk, tersenyum cerah seperti anak kecil. Saat itu, raut wajah saya pasti sangat cerah sehingga ayah pun terkejut. Dia menatap saya lama sekali lalu perlahan-lahan bersandar di kursi. Dia bergumam seolah berbicara pada dirinya sendiri. Sejak kamu kecil baru aku melihatmu tertawa seperti itu. Dulu kamu juga punya wajah yang polos dan murni seperti ini. Malam itu saya dan ayah berbicara sangat lama. Ayah mengatakan bahwa sekarang dia sedikit mengerti mengapa di Amsterdam saya terlihat begitu sedih. Dan melihat saya yang sekarang, meskipun masih sulit diterima, dia ingin menghormati pilihan saya. Keesokan harinya, sebelum kembali ke Belanda, ayah mengatakan dia setuju kami menikah, tanpa syarat apapun. Dia hanya berpesan untuk sesekali memberi kabar dan jika ada kesulitan yang benar-benar berat, hubungi dia. Setelah ayah pergi, saya merasa sangat lega. Beban terakhir sepertinya telah terangkat. Sekarang, saya benar-benar bisa hidup sesuai keinginan saya dengan bebas. Malam itu, saya dan Bima mengadakan pesta perayaan kecil. Kami berbagi sekaleng bir yang dibeli di minimarket dan berkata, mulai sekarang aku akan menjadi istrimu, ya. Masa lalu yang terikat oleh nama Van der Heijden telah benar-benar berbeda. Ini adalah awal baru yang saya pilih sendiri. Bukan Annelies van der Heijden dan Bima, tetapi Annelies, istri Bima. Memikirkan bahwa di depan nama saya ada identitas baru, saya benar-benar sangat senang. Malam itu, sebelum tertidur, saya melihat keluar jendela dan berpikir, sungguh luar biasa saya menjalani kehidupan yang beberapa tahun lalu tidak pernah saya bayangkan. Dan juga ajaib bahwa awal dari semua perubahan ini adalah hari saya lari dari toilet pria itu. Pernikahan kami benar-benar sederhana namun sempurna. Itu adalah upacara kecil yang hanya dihadiri oleh orang tua Bima dan beberapa teman dekat, tetapi itu lebih berarti daripada pernikahan mewah manapun. Alih-alih gaun pengantin, saya mengenakan kebaya, dan alih-alih buket bunga mahal, saya memegang seikat bunga liar yang dipetik sendiri oleh Bima. Saat itu, saya benar-benar merasa telah menjadi orang baru. Kehidupan pernikahan lebih alami dari yang saya bayangkan. Saya dan Bima sudah memiliki pengalaman hidup bersama sehingga sangat memahami kebiasaan masing-masing. Bangun bersama, sarapan sederhana, lalu masing-masing pergi bekerja telah menjadi rutinitas. Beberapa bulan setelah menikah, Bima diterima bekerja di sebuah perusahaan besar. Saya masih ingat betapa senangnya dia. Setelah berkali-kali melamar dan khawatir, akhirnya Bima mendapatkan pekerjaan yang stabil dengan gaji yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Saat menerima gaji pertama, Bima berkata kepada saya, sekarang ekonomi kita sudah lebih baik, kamu bisa berhenti bekerja di kafe kalau mau, istirahat saja dan santai di rumah. Tapi saya menggelengkan kepala, pekerjaan ini membuatku merasa hidup, membuat setiap hariku penuh energi. Sebenarnya bekerja di kafe bukan hanya untuk mencari uang. Percakapan singkat dengan pelanggan, kegembiraan saat belajar resep baru, dan yang terpenting, perasaan menjadi orang yang berguna. Saya sangat menyukai itu. Itu adalah perasaan pencapaian yang tidak pernah saya dapatkan di Amsterdam.
Terutama ketika ada pelanggan tetap yang mencari saya benar-benar merasa berarti. Ada seorang nenek yang selalu hanya memesan dari saya dan mengatakan bahwa kopi buatan saya adalah yang terbaik. Ada juga seorang mahasiswa yang setiap musim ujian datang ke kafe untuk belajar dan menyemangati saya. Saya pikir hari-hari seperti itu akan terus berlanjut. Sampai suatu hari, perubahan besar datang kepada saya. Saya merasa lelah, tidak nafsu makan, jadi saya pergi ke rumah sakit dan mendapat kabar bahwa saya hamil. Awalnya saya tidak percaya, saya dan Bima masih berpikir kami belum siap, tetapi kehidupan datang tanpa rencana kami. Bima sangat senang. Mendengar kabar akan punya anak, dia menangis. Saya juga. Setelah keterkejutan reda, saya benar-benar bahagia. Pikiran bahwa cinta kami akan menjadi kehidupan baru membuat saya dipenuhi emosi. Namun, awal kehamilan benar-benar sulit. Saya mengalami mual yang parah, hanya mencium bau saja sudah mual, dan sepanjang hari merasa lelah. Bekerja di kafe juga perlahan menjadi sulit. Bau kopi membuat saya tidak nyaman dan berdiri terlalu lama juga sangat melelahkan. Akhirnya saat hamil 3 bulan, saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Pemilik kafe juga mengerti dan berjanji akan menyimpan tempat untuk saya jika saya ingin kembali. Tapi berhenti bekerja adalah perubahan besar bagi saya. Waktu di rumah lebih banyak, saya ingin memulai sesuatu yang baru. Saat itu saya terpikir tentang media sosial. Saya pikir jika saya berbagi pengalaman saya di Indonesia dengan orang asing lain mungkin akan bermanfaat. Awalnya saya mulai dengan cerita sehari-hari yang sangat sederhana. Makanan aneh di minimarket di Indonesia, cara naik bus, metode belajar bahasa Indonesia. Tapi banyak orang yang menunjukkan minat lebih dari yang saya kira. Terutama ketika saya memposting tentang pengalaman kerja sebagai petugas kebersihan, reaksinya meledak. Kisah tentang seseorang dari kelas atas Belanda bekerja sebagai petugas kebersihan di Indonesia dan apa yang saya pelajari melalui proses itu. Banyak orang meninggalkan komentar mengatakan mereka mendapatkan keberanian. Kisah tentang kejutan budaya di toilet pria juga menjadi topik besar. Orang asing lain juga bersimpati karena memiliki pengalaman serupa dan orang Indonesia juga mengatakan mereka jadi lebih mengerti tentang perbedaan budaya itu. Perlahan-lahan jumlah pengikut bertambah dan banyak juga yang mengajukan pertanyaan kepada saya. Cara mencari kerja di Indonesia, proses menikah dengan orang Indonesia, persiapan kehamilan dan melahirkan, pertanyaannya sangat beragam. Saya berusaha menjawab dengan tulus dan sejelas mungkin. Suatu hari, seorang pengikut meninggalkan komentar. Saya penasaran kenapa Anda hidup begitu keras. Apa Anda tidak lelah? Saya menjawab, karena saya ingin merasa bahwa saya hidup. Indonesia telah membantu saya berjalan kembali. Komentar itu mendapat simpati dari banyak orang dan akun saya semakin diperhatikan. Media juga mulai tertarik dan saya mendapat tawaran wawancara dari beberapa surat kabar. Ketika memasuki pertengahan kehamilan dan tubuh lebih stabil, saya mulai membuka kelas offline. Itu adalah kelas adaptasi kehidupan di Indonesia untuk orang asing dengan konten yang beragam, dari tips sehari-hari hingga pemahaman budaya. Kelas pertama hanya dihadiri sekitar 10 orang, tetapi perlahan-lahan semakin banyak. Terutama orang asing yang baru datang ke Indonesia, mereka mengatakan mendengar cerita pengalaman saya memberi mereka lebih banyak keberanian. Melalui mengajar, saya belajar banyak hal. Saya menyadari bahwa kesulitan yang saya alami bukan hanya pengalaman pribadi, tetapi masalah umum bagi banyak orang asing. Dan fakta bahwa saya bisa sedikit membantu menyelesaikan masalah itu sangat berarti. Menjelang hari kelahiran, saya harus mengurangi aktivitas sementara, tetapi tetap melanjutkan interaksi online. Proses kehamilan dan persalinan juga saya bagikan secara real-time, dan terutama cerita tentang budaya melahirkan di Indonesia menarik banyak perhatian. Akhirnya ketika anak kami lahir, saya merasakan banyak hal. Fakta bahwa makhluk kecil ini lahir dari cinta saya dan Bima sungguh ajaib, dan pada saat yang sama saya juga merasa bertanggung jawab. Saya pikir saya harus hidup lebih keras lagi untuk anak ini. Setelah melahirkan, saya melanjutkan aktivitas berbagi pengalaman mengasuh anak, budaya mengasuh anak di Indonesia, cara merawat bayi, tips menyeimbangkan antara mengasuh anak dan pekerjaan. Banyak ibu yang bersimpati dan kami saling bertukar informasi. Terutama itu tampaknya sangat membantu bagi para ibu orang asing. Banyak yang kesulitan mencari informasi mengasuh anak karena kendala bahasa, dan mereka mengatakan informasi yang saya alami dan kumpulkan sangat membantu. Ketika anak kami berusia 1 tahun, saya mulai aktif kembali secara penuh. Saya mengadakan kelas online dan offline secara bersamaan, dan juga mendapat tawaran untuk menerbitkan buku. Idenya adalah mengumpulkan cerita pengalaman saya menjadi sebuah buku untuk dibagikan kepada lebih banyak orang. Di tengah-tengah itu, seorang tamu tak terduga datang. Ayah saya datang ke Indonesia untuk bertemu cucunya. Kali ini dia benar-benar berbeda. Alih-alih marah atau mengkritik, dia diam-diam mengamati kehidupan keluarga kami. Ayah menggendong cucunya dan terlihat sangat bahagia. Dia berkata kepada saya, "Kamu telah menjadi ibu yang sangat baik. Tatapanmu pada anakmu begitu hangat." Selama beberapa hari tinggal, ayah juga tertarik dengan pekerjaan yang saya lakukan.
Dia melihat saya mengajar kelas online dan membaca tulisan-tulisan saya. Awalnya sepertinya dia sulit mengerti, tetapi perlahan-lahan dia sepertinya mengerti makna pekerjaan yang saya lakukan. Suatu malam ketika ayah sedang membacakan cerita untuk cucunya, dia mengatakan sesuatu. Ibumu adalah wanita yang luar biasa. Putriku dan ibu dari anak ini. Aku benar-benar sangat bangga. Mendengar kata-kata itu, saya benar-benar sangat terharu. Sehari sebelum ayah kembali ke Belanda, kami berbicara sangat lama. Ayah mengatakan bahwa ketika melihat apa yang telah saya capai di Indonesia, dia menyesal karena sebelumnya tidak bisa memahami saya. Dan sekarang dia mengakui bahwa pilihan saya benar. Setelah ayah pergi, saya berpikir banyak. Saya membandingkan citra diri saya, beberapa tahun lalu di Amsterdam, ketika telah kehilangan segalanya dan putus asa, dengan citra saat ini, di Indonesia, ketika telah membangun keluarga baru dan melakukan pekerjaan yang berarti. Saat itu saya menyadari apa itu kebahagiaan sejati. Bukan kehidupan glamor yang dikagumi orang lain, melainkan kehidupan yang mengejar hal-hal yang benar-benar saya inginkan. Dan saya juga tahu bahwa untuk menjalani kehidupan seperti itu, dibutuhkan keberanian. Saya yang sekarang tidak lagi goyah oleh tatapan orang lain. Di Amsterdam, saya selalu hidup memperhatikan penilaian orang lain. Tapi di Indonesia, saya benar-benar bebas. Saya melakukan apa yang saya inginkan, bersama orang yang saya cintai, dan mengasuh anak dengan cara saya sendiri. Terkadang teman-teman lama di Amsterdam menghubungi melalui media sosial. Mereka terkejut melihat situasi saya saat ini dan berkata, "Kamu benar-benar sudah banyak berubah." Ada yang iri, ada yang tidak mengerti, tapi saya tidak peduli dengan reaksi itu. Yang penting saya bahagia, keluarga saya sehat, dan pekerjaan yang saya lakukan bisa membantu orang lain juga merupakan kebahagiaan besar. Suatu hari saat berjalan-jalan dengan anak saya melewati gedung tempat saya dulu bekerja sebagai petugas kebersihan. Saat itu saya tiba-tiba berpikir, awal dari semua perubahan ini adalah hari saya lari dari toilet pria itu. Jika bukan karena kejutan dan kebingungan saat itu, saya tidak akan punya kesempatan untuk menghadapi kenyataan dan juga tidak akan menyadari apa itu kehidupan yang sebenarnya. Sekarang saya tinggal di tanah Indonesia dengan nama saya sendiri, Annelies. Annelies van der Heijden dari Amsterdam adalah masa lalu. Tentu saja saya tidak menyangkal masa itu. Pengalaman-pengalaman itu juga merupakan bagian berharga yang membentuk diri saya hari ini. Tapi kehidupan yang benar-benar saya inginkan adalah saat ini. Bersama Bima menyambut pagi, mendengar tawa anak saya, dan melakukan pekerjaan yang menurut saya berarti. Tentu saja jalan di depan tidak akan selalu mulus. Menyeimbangkan antara mengasuh anak dan pekerjaan juga sangat sulit, dan hidup sebagai orang asing di masyarakat Indonesia masih merupakan tantangan. Tapi saya tidak lagi takut. Saya memiliki keyakinan bahwa kesulitan apapun yang datang, saya bisa mengatasinya. Dan yang terpenting, saya memiliki orang-orang yang menemani. Bima, suami yang dapat diandalkan, anak yang menggemaskan, dan banyak orang yang mendukung saya. Sekarang saya benar-benar merasa telah berakar. Kehidupan saya di Indonesia sepertinya baru saja dimulai. Saya ingin mengalami lebih banyak hal lagi dan ingin berinteraksi dengan lebih banyak orang. Dan suatu hari nanti, ketika anak saya besar, saya ingin menceritakan kepadanya kisah ibunya, tentang bagaimana ibu menemukan kehidupan sejatinya dan betapa banyak hal yang dipelajari melalui proses itu. Kehidupan yang sebenarnya dimulai dari sini, dari saat ini.